dari perspektif historis. Ya, kemudian kelembagaan kejaksaan, ya hari ini saya kira tadi saya sudah sampaikan, ya dari 16 dan kemudian RUU. Nah ini apakah seperti ini Pak Dr. Hairul, apakah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman? Jadi tadi di dalam naskah akademik juga sudah ditegaskan sebenarnya apa maksud kata berkaitan. Jadi tidak secara khusus menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya di bidang penuntutan. Jadi kalau kita melihat kedudukan kejaksaan seperti ini, maka memang arah utama yang harus diperkuat adalah menjaga kemandirian atau independensi dari lembaga kejaksaan sebagai penegak hukum. Ya, sebagai lembaga penegak hukum. Jadi itu yang harus kita jaga, independensinya. Ya, karena kalau nanti tetap di dalam kekuasaan eksekutif, maka bagaimanapun ya dalam analisis seperti apapun tetap selalu ada kaitannya, selalu ada hubungan yang signifikan dari pemerintah seperti itu. Jadi walaupun kita bisa mengatakan bahwa tidak akan ada intervensi dan perintah ya dan seterusnya di dalam proses penegakan hukum karena memang itu adalah independensi, tetapi itu untuk menjaga independensi seperti tadi, maka perlu memang ada penegasan terhadap posisi atau kedudukan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, penempatannya seperti apa. Ya, jadi ini yang mungkin nanti Bapak Ibu Guru Besar bisa memberikan dari sisi argumentasi teoritis mengapa harus independen, ya, mengapa harus dikeluarkan atau setidaknya berjarak dengan kekuasaan eksekutif seperti itu. Ya, atau memang lebih dipertegas lagi. Jadi ada dua pilihan. Jadi kan kita harus mempertegas. Memang lepas dari kekuasaan eksekutif atau tetap di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi dengan prinsip-prinsip atau penegasan yang tentu dapat menjaga independensi. Ya, jadi karena kalau kita membaca beberapa analisis, ya, saya juga membaca analisis dari MAPI. Dari MAPI juga itu mengharapkan supaya sejak awal, juga dulu Pak Yusri Samahendra juga pernah menyampaikan analisis itu agar kejaksaan itu lepas dari kekuasaan eksekutif. Jadi lebih tegas, lepas dari kekuasaan eksekutif. Nah, kalau kita membaca rancangan dari balik yang pertama, itu kan diposisikan sebagai badan peradilan, ya, badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Jadi kalau seperti itu kan berarti dia sudah ada di bawah kekuasaan yudikatif, yang tidak lagi pada posisi dalam kekuasaan eksekutif. Nah, kalau seperti itu, maka tentu berkaitan lagi dengan siapa yang akan mengangkat. Bagaimana proses pengangkatan jaksa atau pimpinan tertingginya. Ya, tentu itu yang harus dipertegas juga. Karena kalau dia di bawah badan peradilan, maka posisi kejaksaan adalah pejabat negara, ya, seperti itu. Nah, ini konsekuensi yang lain. Makanya kita harus sejak awal dalam diskusi itu saya selalu mengatakan bahwa kita harus tegas dalam menempatkan posisi kejaksaan. Karena dari situ starting kita. Kalau dia pejabat negara, maka tentu nanti konsekuensi pengangkatan jaksa, posisi jaksa adalah pejabat negara dan proses pengangkatannya tentu melalui proses yang ditentukan sendiri. Dengan mungkin biasanya melalui DPR gitu. Tapi kalau dia di posisi sebagai kekuasaan eksekutif, maka kewenangan penuh dari presiden untuk mengangkat seorang jaksa agung. Ya, jadi ini konsekuensi. Makanya saya selalu katakan bahwa penempatan kedudukan kejaksaan itu sejak awal harus kita matangkan, ya, dan dengan berbagai argumentasi teoritis maupun perspektif historis dan pengalaman perbandingan dengan negara lain juga seperti itu, dan kesamaan yang ada. Jadi itu mungkin karena kan kita juga tidak bisa mencontoh mentah-mentah dari negara lain karena sistem kita tidak sama, budaya kita tidak sama, ya. Ya, jadi itu juga harus kita sesuaikan dengan kondisi kenegaraan kita. Nah, jadi kalau kita lihat arah perubahan kedudukan kejaksaan, ya, sebenarnya kita ingin mengarahkan untuk lepas, ya, atau lepas dari kekuasaan eksekutif dengan dasar agar ada independensi. Ya, itu arahnya seperti itu.
Tetapi bagaimanapun dalam proses perancangan sebuah undang-undang itu selalu ada dinamisasi menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan masukan dari masyarakat, khususnya dari akademisi, dari lingkungan kampus dan masyarakat secara luas. Ya, jadi kalau kita melihat ada political will yang menarik keluar dari lembaga pemerintahannya atau lembaga pemerintah, tetapi masih butuh keberanian itu benar-benar meletakkannya menjadi lembaga yang mandiri. Ya, jadi ini yang menjadi yang saya highlight seperti itu. Apakah memang kita bisa? Ya, saat ini sepakat ya dengan segala konsekuensi yang ada ya, karena itu nanti akan berdampak kepada struktur yang ada di lembaga kejaksaan berikutnya ya. Nah kemudian, kalau kita lihat juga kedudukan jaksa itu diposisikan sebagai pejabat. Yang saya baca di sini ya masih pejabat. Apakah dia pejabat hukum negara atau pejabat negara? Ya itu yang belum kita tegas. Tetapi harus kalau dia pejabat apa? Harus ada ketegasan terkait dengan pejabat dan kemudian di satu sisi profesi penegak hukum negara. Ya jadi nggak apa-apa melekat dua. Kami kan juga dosen dua. Dosen itu ASN, ya kita aparatur sipil negara atau PNS kan. Tapi kita juga punya jabatan fungsional. Dari dulu kan juga saya sepakat kalau jabatan fungsional itu agar menjaga profesionalitas sebagai seorang penegak hukum. Dan itu yang kemudian akan memberikan reward yang lebih baik ke depan. Jadi ini kan berkaitan juga dengan reward yang diberikan ke jaksa. Selama ini kan kita melihat kalau membandingkan misalnya dengan aparat pihak yang lain, kejaksaan kan cenderung lebih rendah ya, atau lebih tidak berimbang dengan yang lain. Nah ini kan tentu juga perlu kita perhatikan kesejahteraan itu. Ya dosen kita alhamdulillah dengan penegasan jabatan fungsional seperti itu, kemudian bisa kita lihat bagaimana meningkat profesionalitas dosen kita. Ya kalau membandingkan dengan negara lain ya posisi-posisi itu kan kadang-kadang sangat tidak signifikan. Ya jadi waktu kita membawa mahasiswa kita S3 ya di Belanda waktu itu kita sempat mengunjungi kejaksaan tinggi ya, kejaksaan tinggi di Belanda istilahnya itu. Ya kalau kita membandingkan dengan selerinya, waduh itu sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi itulah juga yang harus kita pikirkan dalam menempatkan kedudukan jaksa ini agar nanti kan berimbang. Jadi kita menempatkan kedudukannya seperti apa, maka akan berimbang kepada pemberian reward kepada kedudukan jaksa itu. Ya, jadi kalau dia masih ASN, ya masih ASN, kan itu tunduk pada undang-undang yang terkait dengan ASN. Tetapi kalau misalnya dia disandingkan dengan profesionalitasnya sebagai seorang sebagai profesi, maka di situ yang bisa dimainkan bukan dimainkan dalam tanda artinya bisa memperbaiki reward terhadap seorang jaksa, posisi seorang jaksa seperti itu. Nah ini makanya ketika kita merumuskan norma di dalam ketentuan pasal-pasal itu ya Prof. Fatin ahlinya sama Prof. Ahmad Ruslan itu tentu ada konsekuensi dari ketika kita merumuskan norma itu. Ya, jadi tidak sekedar hanya dirumuskan begitu, tetapi bagaimana kita memikirkan ketika ditempatkan seperti ini apa akibatnya. Ya, nanti Prof. Fatin sama Prof. Ahmad Ruslan, ya, saya kira ini semua legal drafter, semua guru besar kita di sini. Ya, demikian juga sebagai pegawai kejaksaan. Pegawai kejaksaan juga ada dua, ya, sudah ditegaskan pasal 1, jaksa dan aparatur kejaksaan. Ya, ini juga harus lebih tegas lagi, jaksa dan aparatur kejaksaan. Kalau aparatur kejaksaan itu yang bukan jaksa ya, seperti itu barangkali ya. Ya ini juga perlu penegasan terkait dengan itu. Ada kemudian yang selalu menjadi urgen juga kan adalah pengangkatan jaksa agungnya. Ya itu tadi terkait dengan konsekuensi dari menempatkan kedudukan kejaksaan dan bagaimana jaksa agung, ya, bagaimana pengangkatan jaksa agung. Nah, di sini memang di dalam Undang-Undang 16 2004 sudah ditegaskan sebagai pejabat negara, ya, tetapi tetap diangkat oleh presiden, ya, diberhentikan oleh presiden. Nah, di sini di rancangan Undang-Undang Kejaksaan mendengar pertimbangan DPR. Ya, konsekuensinya kalau dia masih jaksa agung adalah aparat kejaksaan di bawah sebagai lembaga pemerintahan, maka tentu kejaksaan ini harus diangkat oleh presiden.
Nah, tapi kalau kita cantumkan lagi sebagai mendengar pertimbangan DPR, itu menjadi rancu. Kalau memang kita memilih bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Kalau kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan, maka tentu otoritas untuk mengangkatnya itu adalah pada di tangan presiden. Gitu. Ya, jadi, nanti mungkin perlu diberikan argumentasi, kita bisa mendengarkan Pak Dr. Hairul, mengapa harus ada kata dengan mendengar pertimbangan DPR. Ini juga yang harus di-highlight. Kenapa harus dikatakan mendengar ke pertimbangan DPR. Ya, saya ditegur kalau sudah ini ya. Ingat yang tadi ditegur. Ya, jadi kemudian yang tadi ya, saya kira ini hal-hal yang kita lihat di dalam rancangan undang-undang. Ya, jadi reward ya dan seterusnya. Lembaga pendidikan ini juga saya kira tidak terlalu ini hal yang baru yang tadi yang saya kira bagus itu Pak tadi, karena ketika jaksa ketika jaksa sudah menjadi di umur 60-an ya, sudah mau pensiun gitu, itu kan kadang-kadang produktivitasnya sudah lemah. Nah ini perlu barangkali pada Pak Hairul, perlu kita berikan tempat ini Pak Hairul. Tempat bagaimana posisi pegawai jaksa ya, atau apalagi mantan, kan rata-rata kalau di umur itu mantan pejabat kan. Nah ini yang biasa kita sulit untuk menghilangkan posisi pejabatan itu ya. Ya kadang-kadang ada namanya post power syndrome ya. Ya kadang-kadang seperti itu, padahal sebenarnya orang-orang seperti ini sangat penting di dalam diposisikan sebagai pejabat fungsional yang diberikan reward yang mungkin setara dengan Kajati gitu ya. Nah, tetapi beliau adalah membuat rumus atau melakukan analisis rumusan-rumusan strategis terhadap pengembangan kejaksaan. Jadi mungkin perlu ada pemosisian seperti itu ya. Misalnya dia di pendidikan dan pelatihan untuk membentuk jaksa-jaksa baru ya sekarang kan di Badiklat ya. Jadi jangan sampai Badiklat itu dianggap sebagai tempat, kan kadang-kadang itu anak-anak saya dengar ya. Ini kadang-kadang saya tidak tahu ini apakah benar atau tidak. Kalau ditempatkan di Badiklat dianggap seperti dibuang dalam tanda kutip. Nah ini kan sebenarnya persepsi yang salah ya. Ya karena selalu arahnya kalau masuk jaksa ya tentu penjenjangan jabatan itu yang utama kan. Nah, padahal di Badiklat juga itu penjenjangan tapi dalam jabatan fungsional yang lebih makanya itu nanti yang mungkin perlu juga ada saya titip ini untuk lebih ada penegasan seperti itu, sehingga tidak ada lagi rasa ketika tidak lagi ada jabatan itu tidak ada fungsi lagi gitu ya, jadi kadang-kadang tidak berfungsi. Nah itu barangkali yang mungkin perlu karena ada Pak Dr. Hairul yang sedang menggarap itu juga mungkin perlu ada penegasan seperti itu. Ya, kewenangan-kewenangan yang dianggap baru ya di pasal 30 sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi untuk tadi sekali lagi saya kembali untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk mempertegas kewenangan yang ada ya. Tapi ini seperti mediasi penal ya. Mediasi penal terus ya. Mediasi penal kalau selama ini kan hanya untuk menyelesaikan perkara-perkara anak kalau tidak salah. Ya, kalau melakukan mediasi penal ini saya kira ini sesuai dengan apa tadi Pak Kajati sampaikan, kearifan lokal. Jadi bagaimana mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, di mana jaksa dapat melakukan mediasi ya di bidang pidana. Ya, kalau selama ini kan selalu kita terpaku dengan asas legalitas itu yang tidak bisa lepas dari kepala kita, khususnya para aparat penegak hukum. Ya, jadi itu tidak bisa lepas sampai hari ini. Ya Pak Kajati ya. Jadi seakan-akan kalau kita melakukan mediasi di bidang pidana itu nggak benar itu, nggak sah. Ya, dianggap menyimpang dari asas legalitas. Kemarin kalau tidak salah ada satu mahasiswa S1 kita yang mengupas sangat bagus mengenai asas legalitas. Itu bagus dibacanya anak-anak tapi bagus sekali. Ya dia mahasiswa pidana yang menulis skripsi terkait dengan asas legalitas tadi. Jadi dia mencoba untuk menggeser asas legalitas itu, jadi yang tidak terpaku memaku kita ya, paradigma kita seperti itu. Ya, kemudian tadi yang lain, saya kira
Ini hal yang sudah disampaikan oleh Pak Kajati. Secara keseluruhan, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana tadi sinkronisasi antara kedudukan jaksa, kedudukan kejaksaan, ya, menempatkan kedudukan kejaksaan, dan kemudian bagaimana jaksa agung, pengangkatan jaksa agung, kemudian bagaimana itu jaksa posisinya sebagai ASN dan profesi yang dipadukan seperti itu, bagaimana mendefinisiasi posisi itu sehingga dapat memperkuat kewenangan-kewenangan yang dijalankannya nanti seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah ada diskresi juga, ya, seperti di kepolisian, ada diskresi. Nah, ini juga saya kira perlu diapresiasi dan dipertegas lagi mengenai kewenangan diskresi yang diberikan, diajukan dalam rancangan undang-undang ini sehingga nanti bisa tentu dalam rangka untuk memperkuat atau mengakomodasi kepentingan masyarakat pencari keadilan secara luas. Saya kira itu barangkali secara umum saya bisa sampaikan, yang mudah-mudahan nanti akan insya Allah akan diperkaya oleh khususnya Pak Dr. Hairul Rani dan guru-guru besar kita insya Allah. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tadi Ibu sudah menyampaikan dengan naskah yang terbaru yang sudah diserahkan ke Balek, seluruh pasal-pasal yang diuraikan oleh Ibu tadi. Dia bukan naskah yang pertama, naskah yang kedua. Ya, ada 3 naskah yang dikasih ke kami. Pertama misalnya soal pasal 24 ayat 3 badan-badan lain itu memang dikonstruksi sedemikian rupa, susah dalam sistem ketatanegaraan. Kalau di Myanmar itu posisi jaksa agung itu kuat sekali. Presiden dilantik, jaksa agungnya dilantik, masa jabatannya 5 tahun, dia bisa di-impeachment kalau presidennya di-impeachment. Kalau di Myanmar itu kuat sekali. Beda misalnya di Prancis atau di Belanda agak beda posisinya. Jadi contoh yang paling kuat itu memang Myanmar, karena dia di konstitusi disebutkan, lalu dia tidak boleh diberhentikan oleh presiden kecuali presidennya di impeachment. Kalau di undang-undang dasarnya Myanmar, ini mungkin yang bisa dijadikan sebagai perbandingan misalnya agar posisinya memang harus dimasukkan kekuasaan kehakiman sih sebenarnya. Kan kalau Prof. Hamzah misalnya, kenapa sih ada komisi yudisial itu di bab kekuasaan kehakiman? Kenapa bukan kejaksaan aja yang ada di sana misalnya ditambah itu Prof. Nah mungkin itu banyak catatan juga kan tadi yang berdasarkan RUU terbaru yang sudah diterima oleh Komisi 3. Mungkin kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Hairul Rani. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, Dr. Farida Tinggi SKMH. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Selatan, Bapak Dr. Firdaus Wilmar. Yang sama saya hormati tentunya para guru besar yang teramat terpelajar, hadir Bapak Profesor Dr. Syed Karim, Bapak Dr. Hamzah Halim, SMH, Bapak Dr. Musafir, SMH, Bapak Profesor Dr. Uslan, Bapak Profesor Ibu Profesor Marwati, ya, maaf kalau saya. Dan ini rekan seperjuangan ini, Adinda Dr. Asrul, di dalam ruangan dan di luar ruangan yang berjuang, karena sama-sama di Kaukus 99 Masjid Kaukus, dan Bapak Dr. Mukhtar serta seluruh rekan-rekan pejabat Kejaksaan Tinggi Selatan, ada para asisten KPU dan pejabat lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh baik Pak Kajati maupun Ibu Dekan, saya sebenarnya di sini bukan narasumber utama. Saya sama dengan Prof. Said juga tidak tahu nih Pak Kajati menyediakan tempat ini, tapi tidak apa-apa, yang penting niatnya sama.
saya dulu mengantar dulu kita begini. Kenapa kejaksaan itu logonya timbangan? Satu-satunya penegak hukum yang logonya itu timbangan. Hakim itu bukan timbangan, pohon beringin, pengayom. Polisi itu bukan borgol apa segala. Juga kejaksaan yang timbangan. Sayangnya ini para pendiri kejaksaan atau pejabat kejaksaan tidak pernah memikirkan untuk filosofinya timbangan ini dibuatkan peraturan kejaksaan supaya itu menjadi landasan. Kenapa dia timbangan? Karena kejaksaan secara sejatinya menyeimbangkan fake guilty yang diperoleh oleh penyidik dengan legal guilty yang akan dinilai oleh hakim nantinya di persidangan. Nah, ini yang tidak banyak kita, termasuk teman-teman kejaksaan, kenapa sih itu timbangan? Terus kenapa pedangnya itu bermata dua? Itu tidak begitu saja memilih pedang, bisa saja kemudian lari. Ya. Cuma ujungnya runcing. Kenapa pedang bermata dua? Ini mestinya juga menjadi satu pemikiran supaya kemudian bisa menjadi landasan atau pedoman kerja kita di kejaksaan yang kemudian dituangkan dalam peraturan kejaksaan sebagai pedoman. Tidak hanya sekedar lambang begitu saja terpasang, tapi pasti ada maknanya yang bisa menjadi pedoman kita bekerja. Itu satu. Yang kedua, kita ini kan dalam konstitusi disebut negara kesatuan Indonesia adalah negara hukum. Tapi penegak hukumnya tidak ada yang pejabat hukum. Hakim dalam bentuk negara. Polisi dalam pejabat kepolisian. Tidak ada yang pejabat hukum. Nah, makanya karena kita negara hukum, saya bilang kejaksaan kampus sebagai pejabat hukumnya. Pejabat hukum negara itu barangkali filosofinya nanti kenapa ada pejabat hukum negara? Karena kita berangkat dari situ. Masa kita negara hukum dari pejabat hukumnya? Nah, nanti kaitan juga dengan timbangan tadi itu. Karena kita bukan penegak undang-undang, bukan kejaksaan itu. Kalau polisi itu penegak undang-undang, apa yang tertulis secara positif undang-undang itu yang dikatakan sebagai sah hasil kerjanya. Tapi kalau kejaksaan mempertimbangkan selain apa yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, itu makanya kalau kejaksaan menyebut sebagai pejabat hukum, nah karena tidak hanya apa yang tertulis, tapi apa juga yang tidak tertulis atau yang tersirat. Kemudian kita sebenarnya bukan tiras politika yang benar-benar membagi kekuasaan, memisahkan kekuasaan. Kenapa? Ya presiden juga melaksanakan kekuasaan yudikatif, memberikan abolisi. Kejaksaan juga bisa maafkan presiden. Memberikan apa yang menjadi kewenangan yudikatif. Nah, di sini kemudian sebagian kekuasaannya negara diberikan kepada kejaksaan, yaitu kekuasaan negara yang penuntutan. Jadi kejaksaan ini adalah representasi daripada negara. Jadi tadi kalau Ibu Dekan memukanya bahwa temanya kita ini adalah memperkuat kejaksaan, sebenarnya bukan memperkuat kejaksaan, kita memperkuat negara. Karena kejaksaan itu melaksanakan sebagian kekuasaannya negara, itu kekuasaan penuntutan. Jadi kalau kita memperkuat kejaksaan, sebenarnya kita perkuat negara. Dan ini sesuai dengan nawacitanya Presiden Jokowi. Negara tidak boleh lemah, negara harus kuat. Nah, maka kalau kejaksaan juga harus
diperkuat, ya itu memang sesuatu keniscayaan dan harus memang kuat. Masa harus kalah atau harus lemah dengan penjahat? Harus kuat. Nah itu dulu. Bahwa kemudian ada revisi, ya itu karena sesuatu kebutuhan. 16 tahun sudah tadi dikatakan oleh Pak Kajati. Kemudian ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah banyak merubah tatanan tentang peran kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Dan juga ada konvensi yang kita sudah tanda tangani. Ada kerjasama hukum internasional baik secara negara maupun secara institusi dan dilakukan oleh kejaksaan. Itu harus disesuaikan karena kita bagian dari negara internasional, negara dunia. Nah itulah kemudian dilakukan revisi ini. Bahwa tadi dikatakan oleh Pak Kajati bukan menambah kewenangan, tidak ada yang menambah. Yang ada adalah menghimpun kewenangan kejaksaan yang tersebar di berbagai undang-undang. Penyidikan lanjutan itu sudah ada di Undang-Undang Kehutanan. Intelijen justisial itu sudah ada dalam Undang-Undang Intelijen. Dan kewenangan lain itu sudah ada tersebar dalam undang-undang. Mediasi penal sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kemudian surat edaran Mahkamah Agung dipertegas lagi dengan perja tentang restoratif justice dalam penuntutan. Itu dulu sebagai pengantar bahwa betapa pentingnya kita melakukan revisi ini yang berangkat dari yang tadi saya katakan. Bahwa kemudian di dalam revisi ini ada memang yang diajukan atau inisiatif oleh Badan Legislatif DPR atau Balik. Nah ini juga suatu kesyukuran bagi kita karena kalau melalui pemerintah prosesnya itu cukup panjang dari Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian ada harmonisasi di sana, ada sinkronisasi dan sebagainya, dan juga nanti akhirnya ke DPR nanti juga akan butuh waktu, padahal mungkin DPR melihatnya sudah menjadi satu keharusan adanya perubahan rancangan undang-undang ini. Kalau ditanya kenapa bukan KUHP dulu, ya inilah yang sudah dilakukan oleh DPR. Inilah yang harus kita kerjakan. Kemudian yang diusulkan oleh Balik ini, tadi sudah sama kita dengarkan Bung Fajrul bahwa ada dua ya, yang terakhir yang sudah dilengkapi. Saya sendiri juga belum dapat, tapi saya mengikuti rapat-rapatnya terakhir kemarin. Tapi kami juga di Kejaksaan membuat juga suatu rancangan undang-undang versi Kejaksaan versi kita untuk kemudian nanti pada saat pembahasan menjadi pembanding. Ada beberapa yang kita tambahkan. Antara lain di kewenangan 30 kita tambahkan jaksa itu berwenang mengajukan PK. Kenapa? Jurisprudensi beberapa putusan sudah termasuk Joko Chandra PK kita diterima. Kenapa kita positifkan aja, kita buat aja secara normal di undang-undang kita. Kenapa? Karena kejaksaan mewakili kepentingan korban dan kepentingan negara. Kenapa sih kalau yang diatur di KUHP hanya kepentingan tersangka saja dan keluarganya? Kejaksaan hadir mewakili kepentingan korban dan negara. Nah, itu filosofinya kenapa kita ajukan versi kita untuk bisa kewenangan PK juga, supaya tidak menjadi perdebatan karena kami KUHP penafsiran yang kita pakai. Nah sekarang kita normalkan di undang-undang revisi ini. Nah kembali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan dan Pak Kajati mengenai pejabat hukum negara sudah ya, tadi itulah kira-kira filosofinya. Dan selain itu juga kita juga menginginkan karena kejaksaan itu sangat berbeda dengan ASN pada umumnya. Karena saat ini aturan yang ada sekarang ini kita sama dengan ASN. Kejaksaan itu mempunyai ya karakter kultur kerja yang sangat berbeda dengan ASN umumnya.
dia ada pendidikan khusus. Nah, jadi sangat wajar kemudian kalau kita berusaha dalam rancangan undang ini dikecualikan dengan ketentuan ASN atau undang-undang ASN, sama dengan kepolisian, sama dengan hakim, sama dengan TNI. Karakter kultur kerja berbeda, itulah kemudian dikecualikan. Nah, cuma kita baru sekarang. Nah, itulah kita bermohon para guru besar untuk sekiranya ini bisa kemudian diterima nanti dalam pembahasan, karena balik juga sependapat, walaupun masih menyebutnya di sana sebagai bukan aparatur pemerintah tapi pejabat, tapi pejabat apa? Betul-betul ada kaitan tadi. Di situ jaksa adalah pejabat, tapi pejabat apa? Nah, kita pertegas tadi pejabat hukum negara. Nah, nanti kemudian disebut pegawai kejaksaan, bukan pegawai negeri atau ASN. Ya, harapannya dengan dikecualikan dari ASN, ya bisalah kemudian mengembangkan kejaksaan seperti kepolisian, tidak harus tunduk dengan ketentuan secara umum pada undang-undang ASN. Kemudian kenapa harus masih dilakukan eksekutif, atau kalau balik mengatakan masih bagian daripada eksekutif tapi atas minta pertimbangan DPR. Jadi ini memang harus saya katakan, ketika ini kita berpikir untuk melakukan revisi ini bukan baru kali ini setelah balik mengajukan, tapi jauh sudah lama. Ada satu pertanyaan waktu itu zaman masih Presiden SBY kepada Jaksa Agung. Ini kalau TNI sudah DPR juga, polisi sudah DPR juga, Mahkamah Agung juga sudah DPR juga. Saya punya apa? Padahal saya harus punya juga untuk bisa hukum itu paling tidak jangan semua dikendalikan oleh hukum. Dia mau juga pasti waktu itu saya melihat hukum itu juga bisa berjalan sesuai dengan politik hukum pemerintah yang ingin bangun oleh Presiden sebagai pada waktu itu. Itu satu. Yang kedua, pertimbangannya dari praktek yang ada, kalau independensi yang menjadi alasan untuk kemudian kejaksaan nanti bisa independen kalau dipilih oleh DPR, pejabat 3 yang KPK, Mahkamah Agung atau kepolisian melalui proses pemilihan di DPR tidak menjamin juga independensinya. Siapa yang bisa mengatakan sekarang apa merdeka independen betul KPK melaksanakan atau polisi melaksanakan tugas penegakan hukum atau Mahkamah Agung? Kan tidak juga, praktek sudah kita lihat. Nah, tapi bahwa kejaksaan di bawah eksekutif, sejarah pernah mencatat bahwa pernah mau menangkap Presiden Sukarno, sudah menangkap Panglima, sudah mau menjurus ke Pak Soekarno, langsung kemudian dicopot. Dalam pengertian politik pada saat itu belum memberikan suatu posisi. Nah, sekarang kita berpikir sedikit lebih leluasa untuk memposisikan supaya kalaupun dia di bawah eksekutif, independensi dan kemerdekaan melaksanakan kewenangannya itu betul-betul bisa dijamin. Nah, dalam pengalaman kita, beberapa presiden di belakang ini tidak pernah ada presiden yang mengintervensi ketika jaksa melakukan atau jaksa melakukan tugas kewenangannya sebagai jaksa. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran kita untuk kemudian, selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang waktu itu kalau tidak salah Yusri Iskandar Hendra terhadap Pak Hendarman. Nah, itu kan menyebutkan Jaksa Agung itu bagian daripada kabinet kan, untuk kemudian sama
dengan masa kerjanya kabinet. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan jaksa itu bagian daripada eksekutif dengan menyamakan sebagai kabinet. Nah, jadi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi juga yang memutuskan, sehingga kemudian kita masih menganut itu. Namun demikian, saya juga yakin punya para bapak-bapak guru besar yang mulia dan karamah saya punya pemikiran, dan inilah siapa tahu pemikiran bapak-bapak yang kemudian bisa memberikan suatu kontribusi dalam pembahasan melalui balik justru yang diputuskan, misalnya seperti yang tadi disebutkan Ibu Prof. Ini kan masih akan dibahas. Kalau dari kami kejaksaan seperti itu, yang arah kebijakannya masih bagian juga rumpun eksekutif. Kemudian beberapa yang tadi disebutkan Ibu Prof tadi untuk bisa juga disampaikan dari versi kita atau apa yang menjadi harapan kita, bahwa kewenangan-kewenangan yang ada itu di pasal 30 antara lain pendidikan lanjutan ini yang kami kemarin waktu pembahasan di balik itu memang teman kepolisian sangat resisten. Itu salah satu wakilnya Pak Novi dari GPDG itu belum betul menerima ini secara dari pemahamannya bahwa seolah-olah kita melakukan penyelidikan lanjutan itu sama dengan naspori pada waktu HIR. Jadi penyidikan yang dilakukan dari menilai bahwa penyidikan yang dilakukan oleh polisi dianggap polisi tidak profesional, dianggap polisi kurang mengetahui hukumnya, sehingga dia balik bertanya apakah juga jaksa sekarang itu bisa dijamin profesional semua, apakah betul jaksa sudah sempurna dalam penanganan sehingga mau mengambil penyidikan lanjutan. Nah, padahal di sini saya perlu sampaikan bahwa penyidikan lanjutan ini sebenarnya sudah ada dalam ketentuan undang-undang lama disebut pemeriksaan tambahan. Coba pemeriksaan tambahan ini selain cuma 14 hari tidak bisa memeriksa tersangka. Nah, 14 hari dalam waktu terbatas dengan penyidik yang sudah dilakukan oleh polisi yang waktu lama saja 60 hari itu sudah mengatakan optimal untuk kemudian menjalankan kita. Bagaimana kita yang cuma 14 hari dengan sangat terbatas? Nah, kita kemudian bertanya bahwa pemeriksaan di undang-undang lama itu dilakukan, jadi pemeriksaan tambahan dilakukan dengan melakukan penyidikan lanjutan dengan waktu 30 hari hanya kepada tindak pidana yang sulit pembuktiannya dan memeriksa tersangka. Karena kalau tidak bisa tersangka sulit juga. Nah, salah satu best practice yang dilakukan oleh Kejat di Sumsel, penyidikan yang lanjutan yang dilakukan itu bisa menuntut korporasinya yang kebakaran hutan di Sumsel itu, dan tadinya cuma tersangka pembakar dan notabene orang-orang tukang kebun. Ternyata setelah dilakukan penyidikan lanjutan, wah kita bisa temukan bahwa ada tanggung jawab korporat dari hukumnya dan terbukti di pengadilan. Nah itu artinya kalau kita mau bicara bahwa sebenarnya tidak perlu merasa ada perebutan kekuasaan di sini, tapi bagaimana antara penyidik dan penuntut umum merasa tanggung jawab moral untuk rasa keadilan masyarakat ini bisa terpenuhi dalam penegakan hukum. Nah, gitu. Karena itu tadi saya bilang fakta yang dikumpulkan oleh kepolisian dalam menetapkan tersangka atau equity itu tidak jarang sampai di pengadilan tidak tuntut berbeda semua fakta yang terungkap. Saksi mengatakan tidak seperti itu. Banyak yang kemudian di dalam penyidikan yang ternyata kemudian tidak seperti itu.
legal guilty-nya yang terbangun dalam proses penuntutan. Nah, ini kita sebagai penyeimbang dalam melakukan penyidikan lanjutan tidak inginkan antara fakta yang terbangun dalam penyidikan untuk tersangka itu sama persis nanti fakta persidangan yang menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun memutus oleh hakim. Nah, di situ kita sebagai penyeimbangnya untuk masuk, kenapa penyidikan lanjutan itu kemudian kita atur. Ya, mungkin waktu kan. Iya, terakhir mengenai intelijen, ini intelijen justisial satu-satunya yang disebut dalam undang-undang intelijen kejaksaan melaksanakan tugas intelijen justisial. Nah, tapi begitu banyak orang yang melaksanakan intelijen justisial termasuk imigrasi. Sekarang lembaga juga mau LP juga mau memberikan kewenangan melakukan intelijen itu. Nah, ini kalau aparat intelijen di bidang justisial tidak ada pengaturan secara tegas siapa sebagai pengendali, nanti tentu ini akan tidak menjadi efektif dan efisien dalam mengungkap apa yang menjadi bahan dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan penanganan perkara. Nah, kenapa kejaksaan di sini mengatur? Karena selama ini memang dalam undang-undang lama itu hanya disebutkan secara tersirat saja. Nah, kita padahal sudah melaksanakan tugas-tugas itu. Bahkan ada jabatan struktural yang dasar sudah tidak kita, tapi di dalam undang-undangnya tidak disebutkan. Nah, itu sudah kira-kira tidak ada yang ditambah, cuma sudah tugas dalam apa ya. Saya kira itu barangkali nanti dalam perkembangannya masukan-masukan dari para guru besar, mudah-mudahan betul-betul bisa seperti harapan Ibu Dekan memperkuat kejaksaan dan juga tentunya dengan sendirinya negara menjadi kuat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kita terima kasih Pak Dr. Khairul Amir. Tadi di pasal syarat penyidikan lanjutan itu di pasal 30A sudah dirinci syaratnya sehingga mungkin tidak terlalu bias ketika ini. Mungkin itu dipertahankan ketika dibahaskan di balik di Komisi 3 itu kalau tidak baik pas ini RUU dia pasti bikin di dulu Pak. Ya, mungkin dia tidak setebal RUU Omnibus Law kan, kalau RUU Omnibus Law itu 8.000 masalah dia. Nah, kalau ini mudah-mudahan tidak terlalu tebal D-nya sehingga ini mungkin kami juga bisa dapat D-nya nanti sehingga bisa kami kasih masukan juga karena perkembangan D itu biasa per hari Pak. Kadang 80 D, 80, 50 per hari itu yang bisa mereka selesaikan. Baik, Bapak Ibu, Profesor dan peserta yang kami hormati, kita masuk ke tahap FGD. Ini waktu kita masih ada 40 menit, kita akan bagi rata mungkin. Kita mulai dari Profesor Musakir dulu, Profesor Dr. Musakir SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan 5 sampai 7 menit, Prof. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Saya agak terganggu sedikit dengan informasi awal dari moderator karena naskah yang saya terima itu betul-betul saya sudah kutui satu persatu pasal demi pasal sampai di dalam tulisan saya ini itu sampai memperbaiki semua struktur kalimat, tatanan bahasa, makna yuridisnya maupun makna sosiologisnya saya jelaskan. Sampai ada 15 pasal yang saya revisi, bahkan setelah saya baca yang baru, bahkan banyak yang hilang dari apalagi namanya yang terakhir ini. Terutama peran kejaksaan itu, kewenangan kejaksaan dalam bidang hukum keperdataan tentang permohonan pembebasan perkosaan orang tua. Itu saya tambahkan, bukan hanya pembebasan, tapi juga adalah pencabutan kekuasaan orang tua, karena itu ada diatur dalam BW.
tapi justru di rancangan yang terakhir hilang. Padahal itu diatur dalam BWI bahwa jaksa itu punya kewenangan melakukan permohonan pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua di bidang hukum perdata. Dan saya awali tulisan ini dengan sebuah apresiasi saya secara pribadi maupun sebagai seorang guru besar kepada lembaga kejaksaan. Kenapa dalam 2 minggu ini saya senang sekali melihat apa yang dilakukan oleh kejaksaan. Pertama itu adalah salah satu kejaksaan negeri di Riau yang melakukan mediasi terhadap pelaku pencurian di bawah umur, dan itu berhasil. Dan saya melihat bahwa di sini saya tidak sia-sia memberikan kuliah di dalam sosiologi hukum dan psikologi hukum, bahwa salah satu sosiolog hukum yang namanya Brian Z. Tamanaha itu mengatakan law is the mirror of society. Hukum itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Dan di Riau itu betul-betul jaksa menerapkan hukum sebagai cerminan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sumatera Barat, salah satu pernyataan dari seorang tokoh Partai Demokrat yang meresahkan masyarakat itu juga berhasil diselesaikan oleh kejaksaan dengan melakukan mediasi dengan menggunakan hukum sebagai cerminan masyarakat dan tuntas, tidak menimbulkan perkara baru. Itu yang menggembirakan saya. Artinya apa? Menurut saya, kejaksaan ini maju selangkah di dalam penegakan hukum yang sudah bisa merespon hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itu yang saya maksud, bahwa ini adalah penegakan hukum yang merespon rasa keadilan warga masyarakat. Itu saya awali dalam tulisan saya. Cuma ada satu hal yang ya ini boleh sependapat, bisa berbeda pendapat tentang istilah mediasi penal di dalam rancangan undang-undang. Kenapa? Ya, saya sangat memahami teman-teman dari pemikir-pemikir hukum pidana maupun praktisi hukum pidana yang menggunakan istilah mediasi penal, karena itu terilhami dari bukunya Prof. Badar yang menggunakan istilah mediasi penal. Tetapi dalam pengalaman saya mengajar hukum acara perdata selama hampir 30 tahun, mengajar penyelesaian sengketa non litigasi, di dalamnya ada mediasi, melakukan penelusuran terhadap literatur yang mengatur tentang mediasi, itu tidak ada satupun istilah mediasi penal, tetap mediasi. Peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan perkara perdata diselesaikan melalui mediasi sebelum masuk persidangan, tetap mediasi namanya, sekalipun dilakukan oleh hakim selaku mediator. Oleh karena itu saya usulkan tetap menggunakan istilah mediasi, tidak perlu menambah istilah mediasi penal, karena kalau ikut mediasi penal ada penghukuman, sementara dalam mediasi ini tidak ada penghukuman, karena apapun yang muncul berdasarkan kesepakatan. Ya, saya kasih contoh, di Riau itu anak di bawah umur pertama disuruh mengembalikan barang curian. Kemudian yang sudah hilang disuruh mengganti oleh keluarganya. Kemudian ketiga meminta maaf di depan panitia masjid. Dan yang ketiga disuruh salat sunat tobat. Selesai. Ini betul-betul menurut saya mencerminkan hukum di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu kekhawatiran apakah kejaksaan kelak itu akan normatif, saya yakin tidak. Ada diskresi, ada mediasi. Cuma yang perlu nanti kejaksaan membuat seperti Mahkamah Agung, membuat peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi seperti apa. Kejaksaan Agung juga harus membuat peraturan, apakah peraturan Jaksa Agung atau peraturan kejaksaan yang mengatur bagaimana mediasi itu. Itu yang perlu. Nah, kemudian apalagi namanya tentang apakah kejaksaan berada di bawah presiden ataukah tidak. Saya informasikan, saya ada bimbingan mahasiswa S3, sebentar lagi akan promosi. Itu hasil penelitiannya tetap menghendaki kekuasaan yang merdeka, kekuasaan berada pada kekuasaan kehakiman. Nah, jadi saya bacakan saja rekomendasinya supaya lebih jelas.
Jadi ada 3 rekomendasi dalam disertasi itu. Yang pertama saya bacakan saja supaya lebih cepat. Agar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kejaksaan dapat berjalan secara imparsial dan tidak memihak, maka implementasi independensi kejaksaan sebaiknya diwujudkan dalam bentuk jaminan independensi aparatur pelaksana tugas dan fungsi. Untuk dapat menjamin independensi aparatur pelaksana tugas dan fungsi, maka tugas dan fungsi kejaksaan di bidang penegakan hukum dikategorikan sebagai tugas fungsi kehakiman, dan kejaksaan ditetapkan sebagai salah satu badan kehakiman bersama-sama pengadilan. Oleh karena kejaksaan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, maka aparaturnya harus memiliki otonomi individual sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman yang lainnya, yaitu hakim. Namun, oleh karena kejaksaan juga merupakan alat eksekutif untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka dalam konstitusi perlu ditetapkan posisi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan ada di bawah 2 kekuasaan, yaitu eksekutif dan yudikatif. Nah, kemudian yang kedua, Jaksa Agung perlu dikeluarkan dari struktur kabinet. Ini hasil penelitiannya. Masa jabatan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentiannya juga seyogianya diatur secara tegas dalam konstitusi. Hal ini perlu dilakukan agar Jaksa Agung memiliki posisi yang kuat dan independen, sehingga dapat menolak berbagai intervensi yang datang kepadanya ketika kejaksaan menangani perkara. Dengan posisi yang kuat dan independen, diharapkan Jaksa Agung juga dapat menolak keinginan penguasa yang hendak menjadikan kejaksaan sebagai alat pemukul lawan-lawan politik ataupun sebaliknya sebagai sarana pelindung para pihak yang mau mendukungnya. Nah, ini dihilangkan itu protes di DPR. Maksudnya, karena di situ akan muncul ini. Yang ketiga, untuk membangun model independensi kejaksaan yang ideal, maka perlu ada amandemen terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejaksaan seperti sekarang ini. Dalam amandemen konstitusi perlu dimasukkan norma yang mengatur posisi kejaksaan di bawah 2 kaki kekuasaan dan masa jabatan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang mampu mendukung terusnya Jaksa Agung yang kuat dan independen. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan organik perlu diatur struktur organisasi kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan alat eksekutif untuk menegakkan hukum. Pertimbangannya, kalau tidak dibawa eksekutif, ini bisa terjadi kesewenang-wenangan. Nah, itu jadi harus ada yang kontrol. Hal ini perlu dilakukan agar mampu mewujudkan eksistensi kejaksaan sebagai pilar kekuasaan kehakiman yang independen dan pilar kekuasaan eksekutif yang terdapat dalam sistem hukum. Ini rekomendasi dari disertasi dan saya tuangkan dalam tulisan ini. Saya kira ya, itu dari saya sebagai masukan untuk penyempurnaan undang-undang kejaksaan. Dan perlu saya berikan catatan bahwa baik di rancangan yang saya baca maupun rancangan yang terakhir ini menurut saya dan itu bisa menghilangkan makna, itu struktur bahasanya menurut saya masih sangat rusak. Jujur saya katakan masih sangat rusak. Ya, saya bisa membantu untuk karena saya memang memiliki rasa bahasa yang sangat sensitif. Ya, apa saja kalau sudah tidak baku itu saya sangat sensitif. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Lumayan panjang catatannya Prof. Akhirnya 8 halaman dan detail memang pasal. Terima kasih. Langsung Prof. Hamzah, silakan Prof. Ya, silakan Prof. 5-7 menit Prof. izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Pak Jati, Ibu Dekan, Pak Deputi, kemudian saudara moderator, para guru besar, Ibu Bapak dari institusi kejaksaan dan warga Unhas yang sempat hadir. Semua narasumber sudah berbicara secara umum tentang draft rancangan undang-undang kejaksaan ini. Saya membaca tema kita hari ini kalau saya tidak salah adalah mendorong penguatan kejaksaan. Nah,
sulit berbicara atau mengatakan mau mendorong penguatan institusi kejaksaan tanpa bersoal dengan kedudukan kejaksaan, wewenang kejaksaan, fungsi dan tugas kejaksaan. Karena hanya dengan itu yang harus dikotak-atik baru bisa kita melakukan penguatan. Misalnya, tadi Pak Moderator yang sering saya sampaikan di kuliah mahasiswa, bahwa masuknya KY di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebuah kecelakaan sejarah. Karena KY ini